Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talaba wa talibat madrasatul aliyah ad-dini al-khassah saful awal fi hazihil munasabah sawfa nata'allam wa sanadrus ilmul mustalahul hadis ay ilmul hadis wa hayya naqra suratul fatihah nuhdiha ila muallif hadzal kitab wa huwa Dr. Mahmud Tahan asallallahu ayyaghfira dzunubahu wa yataqabbal hasanatihi wa yaj'al ulumahu uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuhat talaba wa talibat samihuli an atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiyah tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Baik anak-anakku semuanya, kelas 10 MAK, kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu hadis dari kitab Taisirul Mustalahul Hadis. Nah, sekarang silahkan dibuka kitabnya halaman 10. Kita sampai di paragraf yang terakhir, yaitu pada bacaan wamtithalan li amrillah. Untuk pertama kali Ustaz akan bacakan dulu harokatnya. Silakan mempersiapkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Wamtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yuthabbituna fi naqlil akhbari wa qabuliha wala siyama idza syakku fi sidqin nakililaha. Fazahara bina'an ala hadza mawdu'ul inayati bil isnadi wa qimatihi fi qabulil akhbari aw raddiha. Wa qad jaa'a fi muqaddimati sahihi Muslimi an Ibni Sirrina qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahlil bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtithalan bimakna wattiba'an. Imtathala yamtathilu bimakna ittaba'a yattabi'u, artinya mengikuti. Berarti mempunyai arti wamtithalan dan dengan mengikuti atau mentaati li amrillahi ta'ala terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana, maka benar-benar telah ada siapa as-sahabatu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum yuthabbituna fi naqlil akhbari, yang mana mereka itu menentukan fi naqlil akhbari, dalam mengutip
atau menyampaikan al-akhbar. Al-akhbar di sini yaitu jamak dari khobar, yaitu hadis-hadis, wa qabuliha, dan penerimaan hadis-hadis. Maksudnya apa? Yaitu ya dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi kita Muhammad, para sahabat mereka pun ya menentukan dan memilah-memilih ya atau istilahnya memperhatikan terhadap bagaimana hadis itu ya dikutip atau disampaikan oleh para sahabat yang lainnya, dan bagaimana juga hadis tersebut dapat diterima ya oleh seluruh umat Islam. Wala siyama, terlebih-lebih idza syakku, ketika mereka para sahabat itu syak. Syak itu artinya ragu-ragu. Fi sidqin nakililaha, ya pada kejujuran seorang, ya pada kebenaran seorang yang mengutip laha terhadap hadis-hadis. Ya, di sini kembali ke al-akhbar. Kenapa al-akhbar? Karena kullu jam'in muannasun, setiap yang namanya isim kalau dia jamak pasti ya berjenis kelamin muannas. Jadi di sini haknya kembali kepada al-akhbar. Gitu. Jadi terlebih-lebih ketika para sahabat ragu-ragu nih kira-kira si fulan nih bener nggak ya gitu menyampaikan hadis Rasul gitu. Akhirnya ketika keraguan-raguannya tersebut muncul di antara mereka, para sahabat pun ya menentukan bagaimana caranya supaya apa yang dikutip atau yang disampaikan oleh seorang si fulan itu terhadap suatu hadis dapat ya diterima. Fazoharo, maka muncullah binaan ala haza, ya dengan adanya hal keraguan-raguan tersebut, maudhu'ul inayati, yaitu topik perhatian ya bil isnadi terhadap sanad, ya rentetan sanad. Rentetan sanad contohnya ya misalnya ya si fulan mendapatkan dari suatu hadis dari satu sahabat. Sahabat itu mendapatkan hadis dari satu sahabat lagi. Ya dari sahabat itu mendapatkan langsung dari Rasulullah. Itu dimaksud dengan sanad. Wa qimatihi, dan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya dalam menyampaikan suatu hadis. Fi qabulil akhbari, dalam penerimaan hadis-hadis, auraddiha, ataupun penolakan hadis-hadis. Faqad jaa, maka benar-benar telah datang, fi muqaddimati Shahihi Muslim, dalam kitab Muqaddimah Shahih Muslim, an Ibni Sirin, yaitu penjelasan ya, telah datang suatu penjelasan yang mana dikutip dari seorang ulama hadis, Ibnu Sirin. Beliau berkata, qala, telah berkata siapa Ibnu Sirin, lam yakunu, belum ada siapa para sahabat itu yas'aluna 'anil isnad, mereka meminta akan sanad-sanad gitu. Jadi waktu zaman dulu awal-awal hadis itu muncul, sahabat tidak mempermasalahkan tentang sanad. Tapi falamma, maka ketika waqa'at, telah terjadi apa al-fitnah, yaitu fitnah ya, terjadi fitnah di mana-mana, muncul keraguan-raguan di antara para sahabat, apakah si fulan benar menyampaikan sahabat itu menyampaikan hadis itu langsung dari Rasul, atau si fulan tersebut mengarang-arang bahwa supaya mereka itu terkenal karena menyampaikan hadis dari Rasul. Itu. Qalu, maka akhirnya para sahabat pun ya berkata ketika terjadi fitnah itu, samulana rijalakum, wahai ya orang-orang yang menyampaikan hadis dari Rasul, samu ya sebutkan lana kepada kami rijalakum, yaitu orang-orang yang kalian dapatkan hadis tersebut. Maksudnya sanadnya mana gitu. Fayungzor ila ahli sunnati, maka dilihatlah ya, diperhatikanlah ila ahli sunnah kepada ya para ahli hadis, fayukhadhu hadithuhum, maka diambillah hadis mereka. Maksudnya yukhadh di sini diterimalah hadis mereka. Jadi mereka yang dapat menyebutkan rijal di sini maksudnya ada rijalul isnad, yaitu orang-orang rentetan sanad.
Nah, kalau ada yang bisa menyebutkan secara utuh, kemudian orang-orang itu termasuk orang yang dhabit, yaitu orang yang cerdas, orang yang hafalannya kuat, orangnya adil, maka yukhod, maka diterima. Jadi yukhod ini di sini mempunyai arti yukbal. Hadisuhum, hadis mereka. Wa yunzur ila ahli bidah, kemudian dilihat kepada ahli-ahli bidah, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk menyebutkan rijalul isnad, itu orang-orang rentan sasanatnya, fa yukhadhu hadisuhum fala yukhad, maka tidak diambil, tidak dapat diterima apa hadisuhum, hadis mereka. Itu. Jadi istilahnya kalau di lingkungan kita atau keseharian kita mendapatkan kabar nih misalnya ya bahwa insya Allah bulan Januari seluruh santri Alhamdulillah ya akan kembali ke pesantren. Misalnya si Fulan si A dapat kabar ya dari si B. Si B dapat kabar dari si C. Si C dapat kabar dari Pak Kiai. Nah, itu yang A, B, C, D ya, itu semuanya dinamakan rijalul isnad. Orang-orang yang rentetan dalam suatu kabar atau penyampaian. Kalau seandainya si B ternyata orangnya penipu, suka bohong, suka maksiat, maka hadis itu tidak dapat diterima ataupun tidak dapat diambil. Kenapa? Karena ada salah satu dari orang rijalul isnad itu yang sifatnya itu tidak termasuk kategori hadis yang sahih. Paham tuh? Seperti itu. Kita lanjut. Wa bina'an ala annal khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi. Wa bina'an ala annal khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi faqad zahara ilmul jarhi wat ta'dili wal kalami ala ruwati wa ma'rifatil muttasili awil munqati'i minal asanidi wa ma'rifatil ilali al khafiyati wa zaharul kalamu fi ba'dir ruwati lakin ala killatin likillatir ruwati al majruhina fi awalil amri. Artinya wabinaan dan ya dengan ya berdasarkan ala annal khabar, bahwasanya sesungguhnya sesuatu hadis itulah yuqbalu tidak dapat diterima illa ba'da ma'rifati sanadihi, kecuali setelah diketahui sanadnya. Itu sanadnya itu apa? Itu orang-orang yang menyampaikan hadisnya itu. Si fulan, si A dapat dari si B dapat dari si C dapat dari D langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Faqad zahara, maka muncullah apa? Ilmul jarh wat ta'dil. Nah, ini saya akan berikan saya harapkan kalian tulis semua yang dimaksud dengan ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama, ilmul jarh huwa, silakan ditulis, ilmul jarh huwa ilmun yu'rafu bihi illatur rawi. Oke. Kemudian wa ilmu ta'dili huwa ilmun yu'rafu bihi adalatur rawi. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya nih, jadi setelah berdasarkan hadis itu dapat diterima kecuali setelah mengetahui sanadnya, maka muncullah suatu ilmu yang membahas tentang jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu apa Ustaz? Nah, tadi Ustaz bilang al-jarh itu adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang ya ilat atau penyakit atau cacatnya seorang rawi. Nah, contohnya seperti yang Ustaz sebutkan ya, barusan. Jadi si B ternyata dia tukang bohong, tukang maksiat, hafalannya lemah. Ya, maka itu adalah cacat yang dimiliki oleh si rawi. Si B itu.
maka dia termasuk ya al-jarh, mempunyai cacat. Jarh itu dari kalau bahasa Indonesia adalah luka. Luka itu cacat ya. Wa ta'dil, sedangkan ilmu ta'dil adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang keadilan seorang rawi. Oh, ternyata si A orangnya adil, si B orangnya juga adil, si C orangnya juga adil, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, hafalannya kuat. Maka termasuk dalam kategori ilmu ta'dil. Bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu harus belajar ilmu jarh wa ta'dil. Seperti itu. Wal kalami ala ruwati, dan ya pembahasan tentang rawi-rawi. Wa ma'rifatul muttasil awil munqati, dan mengetahui ya pengetahuan tentang hadis yang muttasil awil munqati atau hadis yang munqati' minal asanid, dari sanad-sanad. Jadi sanad itu ada yang terputus, ada sanad itu juga ada yang bersambung. Kayak contohnya A B C D itu sambung, berarti hadisnya hadis sanadnya sanad muttasil. Munqati contohnya apa Ustaz? Misalnya si A jelas ya, si B jelas, ternyata si C kagak ketahuan nih gitu, siapa rawinya nih, siapa ya, tiba-tiba si B lupa siapa yang menyampaikan hadisnya, itu si C itu siapa. Nah, akhirnya tahunya tiba-tiba si D. Nah, otomatis ada yang terputus dalam suatu sanadnya itu ya, maka namanya sanadnya munqati', qata'an qati'u. Wa ma'rifatil ilal al-khafiyah, dan muncullah juga ya ilmu tentang bagaimana mengetahui ya cacat-cacat yang tersembunyi, juga ada ilmunya. Wa zuhara, dan telah muncul juga apa al-kalamu fi ba'd ruwat, yaitu pembahasan tentang sebagian rawi-rawi, lakin ala qillatin, tapi hanya sedikit. Kenapa? Liqillatir ruwati al-majruhin fi awalil amr, karena sedikit arwati ya pengetahuan tentang perawi-rawi hadis al-majruhin yang cacat fi awalil amri, di awal permulaan munculnya ilmu hadis. Oke. Sedikit lagi. Tsumma tawassa'al ulama'u fi dzalika hatta zahara al-bahthu fi ulumin katsiratin tata'allaqu bil hadisi min nahiyati dhabtihi wa kaifiyati tahammulihi wa adaihi wa ma'rifati nasikhihi min mansukhihi wa gharibihi wa ghairi zalika, illa anna zalika kana yatanaqaluhul ulama'u syafawiyan. Artinya, thumma kemudian, tawassa'a maka semakin luas, semakin banyak apa al ulama, munculnya para alim ulama fi dzalika, dalam mempelajari ilmu hadis. Muncullah, setelah muncul ilmu jarh wa ta'dil, kemudian banyak orang para umat Islam yang masuk yang mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mustalah hadis. Akhirnya lahirlah ulama-ulama hadis, hatta sampai zuhara, telah nampak apa al-bahsu fi ulumin katsiratin, yaitu ya pencarian atau penelitian fi ulumin katsiratin, itu pada ilmu-ilmu yang banyak, tata'allaqu bil hadis, yang berkaitan tentang hadis, min nahiyati dobtihi, baik dari segi dobetnya, yaitu kecerdasannya seorang rawi, wa kaifiyati tahammulihi, dan tata cara bagaimana dia menyampaikan hadis, wa adaihi, dan bagaimana cara dia itu yang mengutip suatu hadis, wa ma'rifati nasikhihi wa min mansukhihi, dan juga ya telah muncul juga pembahasan dalam mengetahui ma'rifah nasikhihi, hadis yang dihapus dan diganti, min mansukhihi, dari hadis yang datang atau yang baru, wa gharibihi, dan hadis yang aneh. Maksudnya aneh itu apa? Yaitu rawinya tersendiri, nggak ada sanadnya gitu. Yang penting dia langsung meriwayatkan suatu hadis langsung dari dirinya, wa ghairi zalika, dan semisal yang lainnya. Illa anna dzalika, kecuali bahwa sesungguhnya semua itu,
karena telah ada apa yatanaqaluhul ulama, para alim ulama itu mengutip atau menyampaikannya syafawiyan secara ya lisan gitu. Itulah sedikit ya pembahasan tentang ilmu hadis kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.